Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bermajlis, duduk di rumah Allah, kembali membaca, mendengarkan dan berusaha memahami ayat-ayat dari kitabullah subhanahu wa ta'ala, serta akan mendengarkan beberapa sabda-sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada sore hari ini tentang ketika agama mengharamkan. Ketika kita berbicara tentang agama Islam, adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang datang sebagai rahmat bagi alam semesta. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Rasulnya, pembawa risalahnya, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya sekedar rahmat bagi manusia, bukan hanya rahmat bagi jin, akan tetapi bagi seluruh alam semesta. Makanya ketika para ahli bahasa, tentunya ahli bahasa Arab, menjelaskan kata ar-rahmah, mereka mengatakan nama rahmat itu diambil dari kata ar-riqqatu wat ta'attuf. Ar-riqqah wat ta'attuf. Apa artinya? Rahmat artinya adalah kelembutan yang disertai dengan rasa iba, rasa kasihan. Makanya dalam bahasa Indonesia kata rahmat ini diartikan dengan kata
kasih sayang. Makanya Islam adalah agama yang membawa kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ya. Kasih sayang yang dibawa oleh Islam ya tersurat dan tersirat dalam seluruh ajarannya. Segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa perintah. Perintah itu di dalamnya ada kasih sayang. Islam juga datang dengan membawa larangan. Di dalam larangan itu ada kasih sayang. Jadi jangan kita mengira perintah itu saja kasih sayang, kemudian Allah melarang kita dari suatu larangan itu tidak merupakan kasih sayang. Semuanya adalah kasih sayang. Ya, perintah adalah kasih sayang, larangan adalah kasih sayang. Ketika Allah mengharamkan ini tidak boleh, ini diharamkan. Ketika Rasulullah SAW ini diharamkan, maka berarti pengharaman itu disertai dengan kasih sayang di dalam agama Islam. Makanya dakwah sunnah ya ada dakwah yang paling kasih sayang. Tapi orang mau salah dalam mengartikan. Ketika kita menjelaskan ini enggak boleh, ini haram, ini bidah, mereka mengatakan mereka ini orang-orang yang suka menyalahkan. Mereka ini orang-orang yang suka sedikit-dikit enggak boleh. Ya, mereka ini sedikit-dikit dena kanggo, sekejik-kejik dena kanggo. Sedikit-dikit haram, sedikit-dikit haram. Ya, itu kata mereka. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat dari larangan-larangan. Sebagai bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Maka ini yang harus kita tanamkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama Islam mengharamkan suatu di dalam syariatnya, maka ketahuilah itu adalah sebagai bentuk kasih sayang agama ini kepada pemeluknya. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam dalam urusan menghalalkan dan dalam urusan mengharamkan ya selalu mempertimbangkan adanya maslahat dan adanya mudarat. Islam mengharamkan sesuatu, pasti ada mudarat yang bersifat 100% atau mudarat yang lebih dominan. Ada unsur bahaya di dalamnya. Ada perkara yang tidak baik di dalamnya, makanya Islam mengharamkannya. Kemudian Islam menghalalkan sesuatu, pasti ada maslahat 100% di dalamnya. Ya. Atau ada maslahat yang lebih dominan daripada mudaratnya. Inilah prinsip asas yang diletakkan oleh agama Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan. Ia tak ingat ini para jamaah, bala ni tanggawe riba, bala ni tanggawe syirik, bala ni tanggawe bidah, bala ni tanggawe dosa maksiat di agama niki, tidak lain tujuannya adalah ada asas mudarat. Ada asas apa? Bahaya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah lah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi kalian dan langit sebagai atap bagi kalian, dan dialah yang membentuk kalian dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Allah yang membentuk kalian dengan bentuk yang sempurna. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah lah yang telah memberikan ke kalian rezeki dari perkara-perkara yang baik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Al-A'raf ayat ke-157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah halalkan ya melalui lisan Nabi Muhammad SAW perkara-perkara yang baik. Lihat para jamaah,
perkara-perkara yang baik. Yang dihalalkan pasti baik. Si halalangi si agama niki pasti bagus. Ya, tidak ada unsur kezaliman. Tidak ada unsur bahaya. Tidak ada unsur mudarat. Tapi yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti ada unsur mudaratnya, pasti ada unsur bahayanya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam kaidah fikih ya oleh para ulama, asy-syari' la ya'mur illa bima maslahatuhu khalisatan aw rajihatan. Islam tidak memerintahkan kepada sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan, atau kebaikannya lebih dominan. Ini pegang kaidah ini para jamaah. Islam ndik memerintahang sopo perintah kecuali arak kebaikan 100% lek dalamnya, atau kebaikannya lebih banyak, kebaikannya lebih luas, lebih dominan. Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan. Dan Islam tidak melarang dari larangan kecuali mengandung mudarat 100% atau mudarat yang lebih dominan. Maka itu tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh untuk dilakukan banyak daripada manfaatnya sehingga Islam mengharamkannya. Cukuplah ketika turunnya ayat tentang mengharamkan minuman keras dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Judi ada manfaat apa ndek? Arak manfaat, mau kita kepen. Dapat orang tua keuntungan dengan berjudi. Terkadang orang-orang yang pintar judi sugi ya para jemaah. Lagu namun dek nak tahu berjudi je pak. Selaku be jual apa ayo? Ya, selaku be mesanda, lelang, KO, ya bangkrut. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, pada keduanya itu ada dosa yang besar. Ya mudaratnya ini. Tidak harus berupa mudarat dunia para jamaah. Tidak harus berupa mudarat dunia. Cukup dia berdosa, dosanya besar, sudah mudarat besar itu para jamaah. Wa manafi'u linnas. Allah katakan, kabarkan kepada mereka ada manfaatnya bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa keduanya itu lebih berat, lebih besar daripada manfaatnya. Makanya terkadang seseorang itu berat untuk meninggalkan perkara yang haram. Kenapa? Ada embel-embel manfaat. Nyanda di nekanggo lagu untung ini pita dengan ini para jamaah. Iya. Ino ampo berat ninggalang si haram ini. Ya ada untung deta tono. Ya. Karena ada untung di sana. Dia anggap yang diharamkan itu bermanfaat bagi dia. Apalagi dalam kaitannya dengan urusan harta. Kata Nabi SAW, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia niki hijau manis. Makanya sehingga berat untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya. Ini ampun dengan dekman bau isi temasi. Dekman bau isi temasi. Itu yang keluar dari lisan kita para jemaah. Karena apa? Karena ada embel-embel manfaatnya. Ya. Tapi lihat sikap kita para jamaah, sikap seorang yang beriman. Allah haramkan, Rasul haramkan, kita harus taat. Kita tinggalkan segera. Iya. Kata salah seorang sahabat, ya, bercerita tentang sikap para sahabat para jamaah.
Mereka mengatakan, ya, ketika disebutkan tentang hukum dalam masalah, ya, dulu sewa menyewa tanah di awal Islam. Mereka mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Rasulullah SAW melarang kami dari suatu perkara yang ada manfaat bagi kami. Balakna kami si Nabi SAW, padahal le perkara si balakna itu arah manfaat mau dah. Ini angkat para sahabat bercerita ini para jemaah. Balakna kami si Nabi, padahal arah manfaat. Subhanallah. Lagu apa angkat para sahabat? Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana. Lagu akan tetapi taat Allah dan taat Rasul itu lebih bermanfaat bagi kami. Nah, ini si jari prinsip hidup dah para jamaah. Ini yang harus jadi prinsip hidup kita. Meskipun ada manfaat dalam hal yang dilarang itu, kita itu berat meninggalkannya. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu lebih besar, yaitu manfaat taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dan ingat para jamaah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini yang banyak kita nggak percaya, sehingga kita berat meninggalkan perkara-perkara yang haram. Coba kita yakinkan diri kita dengan janji Rasulullah SAW ini para jamaah. Berusaha yakinkan diri kita dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Beliau bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan pasti Allah memberikan pengganti dengan yang lebih baik. Nah, si berat ini umbe cara antemnya di tesadu tiba sabda Nabi nun kayak ini. Ya. Ini yang berat ini tugas kita. Bagaimana cara kita yakin dengan seyakin-yakinnya dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang bekerja di tempat riba, gaji besar, mau pikir-pikir, kalau saya keluar dari tempat kerja ini, bisa nggak dapat gaji yang sama? Bisa nggak dapat gaji yang lebih besar? Itu yang terpikir di benak kita, ikhwatal iman. Saya ini sudah kerja di tempat ini, tapi tempatnya dengan riba, sistemnya riba. Gajinya berapa? 10 juta per bulan, 5 juta per bulan. Nah, kalau mau jual cilok belum tentu tagin mau untung sekene gaji sekene yang mana? Beka. Ada yang julu. Mana bayu para jamaah. Ada yang julu mentah bayu. Nangka julu. Ingat ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang membuat kita itu berat meninggalkan. Kenapa? Kita ini berharap pengganti yang lebih baik itu dengan jenis yang sama. Artinya urusan gaji diganti dengan gaji yang lebih baik. Iya. Nengka arak barang tilang para jamaah. Minimal na datang penggantinya na pada pendek. Iya kemarin. Ada barang kita hilang, kita cari penggantinya minimal yang sama. Si pada penggantinya. Namun kekurangan jalan. Nyesel lah itu kau ini hilang barang ini kah mentah. Iya. Itu buat orang. Tapi lihat kata Ibnu Qayyim rahimahullah para jamaah. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid halaman 107. Ini yang menjadi perkara yang kita letakkan di ubun-ubun kita ini para jamaah, di otak kita ini, di hati kita ini. Ketika mendengarkan hadis yang mulia, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti berikan dia pengganti yang lebih baik. Kata beliau, haqqun
sabda Rasul SAW ini sangat benar. Karena sabda Nabi SAW tidak mungkin. Karena ini sabda yang keluar dari as-sadiq wal masduq, orang yang jujur ucapannya dan dibenarkan ucapannya Rasul SAW. Tidak mungkin Nabi dusta. Wal iwadu anwa'un mukhtalifatun, yang menjadi pengganti dari yang ditinggalkan itu bermacam-macam. Wa ajallu ma yu'awwadu bihi, dan sesuatu yang paling mulia yang diganti dengannya karena dia meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, al-unsu billahi wa mahabbatuhu, dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Beka, iyawah cukup ini yang namanya kata Ibnu Qayyim para jamaah. Jerak ta papasi haram no. Allah rapat lengan ita, Allah cinta le ita. Ya cukup wah ini pengganti si paling bagus. Lagu kita ini para jamaah, biasa benak kita itu dunia harus diganti dengan dunia. Ya, barang harus diganti dengan barang, harta harus diganti dengan harta. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Tapi kata Ibnu Qayyim, wa tuma'ninatul qalbi bihi, dan terkadang Allah menggantikannya dengan apa? Ketenangan hati. Lebih tenang hati itu. Ya. Coba saja para jamaah, antum bandingkan harta yang halal dengan harta yang haram, masukkan ke dalam mulut. Coba bila mau didesadu. Lebih tenang kita nggak akan harta halal atau si haram. Ya, pasti harta yang halal para jamaah. Demi Allah pasti harta yang halal. Harta yang haram itu dia cuman kuantitasnya, jumlahnya saja yang banyak, tapi dia akan selalu memberikan kegelisahan pada hati orang-orang yang memakannya dan memilikinya. Ya, makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang dia cari harta dengan cara yang haram, tapi belum apa, dia nggak bisa nikmati hartanya itu. Ya, banyak penyakit yang datang kepada dia. Akhirnya apa-apa nggak bisa dia makan. Kemudian wa quwwatuhu wa nasyatuhu, dia diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Dia diberikan ridha Allah, dia diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengganti yang lebih utama. Baik para jamaah, disebutkan beberapa kisah tentang barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kisah yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin halaman 445. Beliau bercerita tentang Nabiullah Sulaiman. Ya. Ketika kuda-kudanya yang begitu banyak, kuda-kuda yang indah, kuda-kuda yang mewah, yang sangat dicintai oleh Nabiullah Sulaiman. Tapi lihat, karena Nabi Sulaiman sibuk mengurus kudanya, kata Liman, Nabi Sulaiman sibuk mengurus kudanya, akhirnya dibuat lalai dalam salat asar. Lihat para jamaah, itulah bukti doe bandai ini terkadang pihaknya itu lalai. Ya, banyak orang yang disiksa sama harta bendanya. Ya, harta bendanya miak jadi panjang para jamaah. Dia kemanjakan harta bendanya ini. Dia punya mobil, dia punya motor, lap. Dia mau kecoret sekejap. Lelah yang ngurus dia para jamaah. Bukan dia yang menjadikan barangnya sebagai budak, tapi dia diperbudak sama barangnya sendiri. Ya, dia sibuk mencari duit, dia sibuk mencari harta. Ya, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Kata Liman, dia hanya sibuk mengumpulkannya saja. Bagaimana dia bertambah sehingga beban kepalanya ini berat sekali, seperti beratnya gunung yang diletakkan pada pundak seseorang. Kumbe ini ya sibuk ngumbe katanya berombok, tidak berkurang. Cukup itu yang menyiksa hati orang-orang yang apa para jamaah? Hati orang-orang yang dijadikan dunia itu ada pada kedua mata mereka, ada di hati mereka. Maka prinsip ini para jamaah, apa angkat? Jadikan dunia di tangan, akhirat di hati. Sila kita tambah surga yang ada di dunia. Ini tidak ada masalah para jamaah. Pihak dunia ini sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Lihat, Nabi saja bisa lalai gara-gara harta para jamaah. Subhanallah, saking luar biasanya fitnah harta ini. Akhirnya lihat, sampai terbenam matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman ingat, oh ternyata saya dilalaikan oleh harta-harta ini. Disembelihlah semua kuda itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jumlahnya sangat banyak, ikhwatal iman. Sembelihna karena Allah gara-gara apa? Iya nyusahang itu, piaknya itu lalai dengan sholat ini. Kita dijadikan lalai dari mengingat Allah sehingga disembelih semua kudanya. Allah gantikan dengan pengganti yang lebih baik. Ini pengganti yang berkaitan dengan dunia para jamaah. Sakharallahu lahur rih yasiru ala matniha haitsu arad. Allah berikan dia pengganti angin yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Kemana Nabi Sulaiman ingin angin itu bertiup, kesanalah angin itu bertiup. Taib para jamaah, kisah yang lain disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berpuasa, lalu ada seorang miskin datang meminta kepada Aisyah, meminta makanan. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah, Aisyah enggak punya kecuali sepotong roti. Enggak punya kecuali sepotong roti, enggak sepelang roti beduina. Berarti luar biasa susahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman. Bisa nengkap pira beras si pira kintal balik nengkap ngancak beras ini. Udah kangen itu susah-susah kanya. Nabi ikhwatal iman di rumah cuma sepotong roti. Datang lagi orang minta. Iya. Ya, Aisyah merintahkan kepada budak wanitanya, kasih orang yang meminta sepotong roti itu. Mbak yang asade ya kan? Lamun ita kan, yuk, enggak aneh ini. Bapak teka di berbuka bareh ini. Sedangkan Aisyah ini dalam keadaan berpuasa, ikhwatal iman. Aisyah dalam keadaan berpuasa, cuman punya sepotong roti, sudah diminta lagi. Orang sama orang yang minta, akhirnya dikatakan kepada budaknya, berikan dia sepotong roti tersebut. Lihat jawaban sang budak wanita ini mengatakan, "Wahai Aisyah, engkau enggak punya harta hari ini kecuali ini. Apa yang kau akan makan untuk berbuka puasa nanti?" Lihat para jamaah, Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan untuk tetap memberikan roti itu kepada siapa? Kepada orang miskin tersebut. Ya. Lihat ikhwatal iman. Namun kalau kurang-kurang yakin kita dengan sabda Nabi yang tadi itu, nggak mau kita kayak Aisyah ini radhiyallahu taala anha wardaha. Nggak mau kita. Ya. Orang yang datang meminta kepada kita saja, padahal kita punya harta yang banyak di rumah, uang yang banyak, ini berat ini tangan ini para jamaah. Kalau ada orang pengemis memang dia butuh datang kepada kita ikhwatal iman, jangan tolak dia. Sebagaimana kata cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, selamat datang kepada orang yang membawa kebaikan untukku pada hari kiamat. Ketika datang pengemis kepada dia, selamat datang kepada orang yang membawa kebaikan untukku pada hari kiamat. Ya tabungan teh para jamaah. Yang penting tenggawe bagus dibayar. Meskipun memang dia mampu bekerja, tapi kita memberikan dia, kita tidak ada urusan dengan dia mampu kerja atau tidak. Yang penting kita ini dapat pahala dari dia. Ya. Dan ternyata ikhwatal iman, akhirnya diberikan. Ya, nepak dada budak ini, nepak otak. Buye makanan daging mau berbuka wah ini yang Aisyah sudah nggak bisa berbuka. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Pada sore harinya datanglah orang membawa seekor kambing, diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, akhirnya apa para jamaah? Disembelihlah kemudian dia masak. Nah, ini bukti nyata ikhwatal iman. Kisah yang lain
Kisah yang lain, kisah ya seorang pemuda penuntut ilmu, disebutkan dalam kitab Tafsir Bahr al-Madid karya Ibnu Ajibah Abul Abbas Al-Fasi. Ini kisah bagi pemuda ini. Tapi ini bukti dari barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dia dengan yang lebih baik. Kisah seorang pemuda penuntut ilmu yang tinggal di daerah Fas. Suatu hari ada seorang pemuda, seorang ibu keluar dengan anak putrinya yang cantik jelita. Kemudian sang ibu dengan putrinya terus berjalan. Ya. Kemudian singkat cerita, ternyata sang putri yang sudah dewasa ini ketinggalan dari ibunya. Ya. Tertahan di satu tempat sampai datangnya malam hari. Ya. Jadi marabasa santai kepusah. Ya, dileka barang-barang kancaina lagu kepusah. Pada malam hari, malam sudah gelap. Kemudian dia melihat dari kejauhan di sana ada rumah yang menyala lampu di sana. Akhirnya dia berani, pemudi ini, wanita yang muda ini, gadis ini mendekati sebuah rumah itu. Dilihat dari luar, ada seorang pemuda yang sedang asik membaca buku-buku. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, jika tidak ada kebaikan pada pemuda ini, maka tidak akan ada kebaikan pada seorang pun di negeri ini. Akhirnya dia beranikan dirinya untuk mengetuk pintu. Rontok na lawang. Kumben apa? Darurat akhirnya pada jam. Darang ko tagin tindo ini. Kekelemuah ini. Sudah malam ini nggak ada tempat tidur. Akhirnya sang pemuda keluar. Kemudian anak ini menceritakan kondisinya begini-begini. Akhirnya diizinkan masuk. Akhirnya sang laki-laki ini dibuatlah apa? Hijab, apa bahasa kita, kelambu dari tikar. Ya. Lihat para jamaah, sang putri masuk di tempat laki-laki itu, pemuda itu. Kemudian dia ini sangat dekat ini para jamaah. Lalu datanglah setan menggoda ya laki-laki ini untuk melakukan zina dengan dia sambil dia membaca buku. Tapi lihat para jamaah, laki-laki ini pintar. Apa yang dia lakukan? Dia bakar jari-jari tangannya supaya jangan memikirkan kecantikan wanita itu. Sedutna umana. Di atas api, di atas lampu itu, dia bakar tangannya supaya dia pikirkan rasa sakit. Jangan sampai terpikir wanita yang tadi yang bisa membuat dia terfitnah. Lihat ikhwatal iman. Akhirnya laki-laki ini mengatakan, "Nagecapa datang ke lema ini kah?" Cepatlah datang pagi hari, siang hari. Akhirnya datanglah pagi hari. Ya, akhirnya sang putri pun keluar dari rumah pemuda itu, dicari oleh keluarganya dan dia ketemu. Lihat ikhwatal iman. Ceritanya belum berakhir. Akhirnya ayang sah putri menemukan sang anak wanitanya yang dia cari-cari. Dia ceritakan apa yang terjadi dengan pemuda ini. Akhirnya sang ayah mencari pemuda ini untuk menjadi suami bagi anaknya. Ya, maka dia mengabarkan bahwasanya pemuda ini berguru kepada salah seorang guru. Ya, akhirnya didatangilah majelis guru itu. Lihat, jadi guru ini pintar para jamaah. Disuruh semua muridnya untuk mengeluarkan, mengangkat kedua tangannya. Katanya tahu simbenu si motong umane ini. Yang mana dia yang terbakar tangannya ini? Ya, akhirnya semua ngangkat tangan kecuali satu pemuda yang tadi. Sebut nama mana para jamaah? Oh, ternyata dia ini pemuda yang tadi malam ini katanya. Masya Allah, akhirnya dia nikahkan dia nih kata lima. Inilah dia bukti hadis Rasulullah SAW. Innaka lan tada'a syai'an lillah. Tidaklah kau meninggalkan sesuatu karena Allah illa a'tahu Allahu khairan minhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan pengganti yang lebih baik. Kemudian ikhwatal iman, masih banyak kisah yang lain. Tapi ini sudah jam 5 kurang 20. Taib. Kita lanjutkan.
Yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Iya. Yang haram lebih sedikit daripada yang haram. Kita ini sedikit-dikit haram, sedikit-dikit haram. Ya. Padahal yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ikhwatal iman, menjelaskan tentang perkara yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kami sesungguhnya telah memuliakan keturunan Nabi Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki dari perkara-perkara yang baik. Dan kami memberikan mereka kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang lainnya. Lihat, Ibnu Jarir At-Tabari ketika menjelaskan tafsiran ayat ini mengatakan, min tayyibatil mata'imi wal masyaribi wa hiya halaluha wa ladzizatuha. Rezeki berupa air, makanan dan minuman yang baik, yaitu rezeki yang halal lagi lezat. Coba antum hitung, tumbuhan ini, hewan ini, besiloyan, si halal atau si haram? Yang halal lebih banyak para jamaah. Cara mencari rezeki, cara mendapatkan uang, mana yang lebih banyak, yang halal atau yang haram para jamaah? Yang halal jauh lebih banyak. Tapi terkadang ujiannya, nah ini yang berat nih, ujiannya yang haram itu lebih besar persentase yang didapatkan. Ini haram lagu kecap itu sugi. Ini halal lagu ada yang merepenyui tagin sugi. Nah, sweet. Mungkin sugi lah mentah ini jangan mentah. Iya mia itu para jamaah. Siaran manusia ini ya demen instan. Siaran kita ini teman gecap para jamaah, siadang ada yang ini kan ditekulu jamaah. Dalam segala hal, dalam sholat nanti imam ngecap. Apalagi kita dalam urusan dunia, ibadah itu milih kita gecapkan. Tidak urusan ibadah aja kita pengen yang cepat, apalagi urusan dunia. Taib. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a." Lihat. Sadarlah, ya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, apa yang diharamkan oleh agama Islam, apa yang dihalalkan oleh agama Islam, itu sudah jelas. Tinggal kita ingin mau meninggalkannya. Dan ingat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya perintah, pasti kita ini tidak sanggup mengerjakannya 100%. Denara itu bau nggak perintahnya 100% para jamaah, nggak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ya, dalam hadis yang sering antum dengar, muttafaqun alaih, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang kalian tinggalkan. Silapu si haramang si Allah mampu itu pasti ninggalang ya. Lagu cuman dia temile. Nah ini dia para jamaah. Nabi yang mengatakan demikian. Nabi enggak mengatakan fajtanibuhu mastata'tum. Tinggalkanlah dia semampu kalian, enggak. Jerakna. Tahu nih kita sanggup bagian jerak ya si Nabi. Kita semua pasti sanggup para jamaah meninggalkannya. Tapi itu dia karena yang kita sebutkan di awal kajian tadi, ada efek manfaat itu. Urusan perintah kata Nabi, "Wa ma amartukum bihi minhu fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, gawe dia, kerjakan dia semampu kalian. Karena perintah itu banyak para jamaah, tidak sebanyak larangan. Coba antum bandingkan, mana lebih banyak larangan atau perintah? Lebih banyak perintah ya khotal ini. Makanya Islam mengajarkan kita untuk apa? Untuk melakukan perintah maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Dia sekadar mampu kan? Misalkan infak para jamaah. Infak ini berkaitan dengan urusan harta. Bila aja mampu iya itu sugulah. Ya, berapa mampu kita itu yang kita keluarkan sesuai dengan kadar kemampuan kita.
Karena nggak mungkin kita akan sanggup sebagaimana sanggupnya Abu Bakar dan Umar, setengah hartanya, full hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Makanya itulah makna firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana sekarang kita ini sabar dalam menjalankan perintah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah yang insya Allah kita pasti mampu untuk meninggalkannya. Silakan kalau ada yang bertanya, kita buka waktu untuk tanya jawab. Ada pengetahuan para jamaah? Nah, silakan. Yang pertama, apabila khotib itu baca khutbah yang sangat panjang ya. Nah, ya. Jamaah ngantuk. Kebelinger kah? Jauh lebih panjang daripada sholat. Nah, Apakah dapat membuat khotib ini berdosa atau tidak? taib. Yang kedua, apakah bisa mendatangkan dosa atau membatalkan sholat apabila kita pakai songkok nutup gigi, kening gigi. Taib. Yang ketiga ini qalqalah ya. Ya. Apabila qalqalah itu tidak dibaca sesuai dengan aturan, apakah bisa dapat mendatangkan dosa? Taib. Pertanyaan pertama panjang. Dibalikkan, ya, dibalikkan sunnah Rasulullah SAW. Khutbahnya panjang, salatnya pen. Yang pertama ini kita katakan ini menyelisihi sunnah. Ini menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia berdosa? Ya, maka kita katakan tidak semua menyelisihi sunnah itu berdosa. Karena kalau dia wajib baru mengisi dosa. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang nggak sampai pada level wajib. Tapi petunjuk Rasulullah SAW dalam berkhutbah, khutbahnya itu sedang dan salatnya lebih panjang. Atau khutbahnya pendek, itu salatnya panjang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, sebutkan bahwasanya inna tula salatir rajul wa qisaru khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Panjangnya salat seseorang, pendeknya khutbahnya, itu tanda dia orang yang faqih, yang faham tentang agama. Fa'atilus shalah wa aqsirul khutbah. Panjangkan salat dan pendekkan khutbah. Dalam riwayat Muslim disebutkan bacaan Nabi Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka haditsul ghasyiyah, sekitar 15 menit kalau selesai salat. Kalau bacaannya dengan tartil, sekitar 15 menit. Ya. Nengka khutbahnya pira setengah jam. Lagu ujung-ujungnya apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Ini kita mengisi sunnah. Kalau sering-sering bisa jadi berdosa ini para jamaah. Ya. Kalau sering-sering itu bisa jadi berdosa karena dia banyak mengisi Rasulullah SAW. Bahkan orang yang meninggalkan salat witir saja dicap sebagai apa? Rajulun su. Padahal salat witir itu enggak wajib. Taib, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Yang kedua songkok. Songkok. Menutup kening. Ya. Apakah ini berdosa atau tidak? Itu pertanyaannya. Bisa membatalkan sholat tidak? Bisa membatalkan sholat atau tidak? Tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Selama dia bersentuhan, seluruh anggota sujud itu bersentuhan dengan tanah. Yang dikata sekarang keningnya tidak ditutup, tapi hidungnya nggak menyentuh tanah, sama juga boh. Ya. Dan para ulama mengatakan, ya sama seperti sekarang sholat pakai karpet ini. Ini menyentuh tanah apa? Menyentuh tanah secara langsung atau tidak? Kan tidak. Iya. Maka tetapi kita katakan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang tidak membatalkan sholat kata para ulama. Karena ini sama hukumnya seperti apa? Seperti orang yang sholat di atas sujadah. Wallahu taala alam. Yang ketiga, qalqalah. Taib. Masalah qalqalah, apakah wajib membaca Al-Qur'an dengan tajwid atau tidak? Kita katakan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya.
Seorang harus belajar bagaimana dalam membaca Al-Quran dengan benar, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang dibaca oleh para qurra, para pembaca Al-Quranul Karim. Nah sekarang kalau dia sudah berusaha belajar namun tetap salah ikhwatal iman, ya sudah maksimal belajarnya, maka kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sebagian para ulama juga mengatakan, ya, tidak wajib mempelajari tajwid. Sebagian para ulama memang mengatakan tidak wajib mempelajari tajwid, ya. Yang penting bagaimana dia membaca Al-Quran dengan benar. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana kita akan bisa membaca Al-Quran dengan benar kecuali dengan mempelajari apa? Mempelajari tajwid. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau dia qalqalah sampai merubah makna, maka ini nggak boleh, berdosa. Tapi kalau qalqalah yang tidak sampai merubah makna ikhwatal iman, dan rata-rata qalqalah tidak ada yang merubah makna. Cuman ada huruf yang kalau diucapkan berubah makna, itu yang berbahaya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. A, hamzah itu di sini, di pangkal tenggorokan paling bawah. Kalau ain di sini tengahnya, wasatul halq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, ini bahaya, berdosa dia membacanya. Bahkan soalnya tidak sah. Ya. Contoh, ghairil maghdu diqalqalahkan ghain, sedangkan huruf ghain adalah bukan huruf qalqalah. Ya. Tapi merubah makna atau tidak? Tentu tidak merubah makna, tapi dia membaca dengan bacaan yang bertentangan dengan kaidah tajwid. Nah, maka tugas kita belajar ikhwatal iman. Tidak ada alasan umur. Iya, ada ustadz yang di sini bisa lumayan bacaan Qur'annya, belajar dari dia. Sehingga kita punya alasan di hadapan Allah, wah belajar tiang lai Allah. Belaku enggak anak sebatas ini kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu taala ala wa ala. Yang lain? Taib, sudah tidak ada, cukup kajian kita sampai kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menunjuki kita kebenaran dan menjadikan kita orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan memperlihatkan kepada kita kebatilan dan menjadikan kita orang-orang yang menjauhi kebatilan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.